Duduk dulu. Oke. Pas aja. Pas. Kalau pula kan udah di sini. Oke. Ini Oke. pas, ini lurus. Sip. Oke. Sip. Guys, ini jadi before dia. Jadi hari ini aku pengen langsung dipermak sama Bang Kipli ya di sini ya. Jadi ini before-nya kalian lihat rambutku berantakan dan ini aku belum mandi dari tadi sore. Ini setelah cukur ini kita bakalan langsung mandi ya. Aku pengen sih dibuat rapi itu jadi kayak masih bisa dibelah lah ibaratnya seperti itu. Tapi terserah lah Bang Kipli mau diapain. Oke, kita langsung panggilkan aja Bang Kipli. Halo semua. Wih, Kita buat rambut Bang. Kan ini lebih rapi, trendy dan cool banget. Kulkas. Nah, kulkas. Oke, di sini ada rambutnya agak sedikit tipis. Oke, bagian sini dan di sini juga agak bagian batok kepalanya ada, tapi kecil. Nah, ada benjol-benjol. agak benjol-benjol dan jalanan-jalanan yang jadi kita buat lebih rapi. Oke, kita langsung gas aja. Wih. Ini jam setengah 1 malam. 1 malam. Ya. Oke, seperti biasa kita ini supaya tidak ada kotor ya. Oke. Ini namanya apron. Oh ini apa? Ini biasanya untuk foto studio. Foto studio. Oke. Jarang-jarang dan mau datangin foto cukur rumah kan? Iya, itu biasa tukang cukur freelance biasanya. Iya. Ini jual cukur datang ke sini sampai prihatin. Prihatin bukan freelance ya, prihatin. Oke, biasa kita buat partingan dulu ya. Nah ini ritual awal cukur tuh mesti disemprot. Iya, dibasahin dulu. Nah ini pakai cairannya. Pakai aqua dia. Karena kenapa harus dibasahin? Supaya kita mencari adalah pusaran. Oh. Karena pusaran ini menentukan garis rambutnya. Unyang-unyang. Unyeng-unyeng katanya. Karena ya beda. Syukur kalau unyeng-unyengnya 1. Unyang-unyang kok 2. Pernah saya dapat 5, bingung. Wih. Auto botak. Karena Auto botak pasti. Iya. Karena kalaupun dia harus ya dipotong rapi, itu nggak akan bisa. Gitu. Oke, kita jepit ya kepalanya. Rambutnya maksudnya. Karena untuk memisahkan rambut samping dan rambut atas. Gitu. Oke. Di belakang juga kita. Nah, ini kita dapat pusarannya. Oke. Supaya bisa memisahkan rambut samping dan rambut atas. Karena rambut atas jangan sampai terpotong. Oke, itu maksudnya. Oh gitu ya, rambut atas tuh belakang ada potongnya ya? Belakangan biasanya. Oh. Nah, inilah garis rambut natural. Jadi pusaran sampai dari sini itu akan ketemu. Kalau dicari pusarannya dulu. Gitu. Dan itu juga yang saya dapatkan dari pelajaran sekolah barber kemarin. Oke. Tinggal di pelajaran mesin. Iya. Dan saya juga sebelumnya bingung nih. Maksudnya potongan dulu saya tuh nggak bisa. Nggak bisa dalam arti saya bingung nih ke arah mana. Setelah saya coba dari barber yang lihat di barber yang sudah berpengalaman contoh, akhirnya saya dapat nih ketemu potongan cara potong yang baik dan cara potong yang rapi, yaitu dari Bang Yanus Putrada. Bang Yanus Putrada itu dia adalah tukang potongnya Ariel Noah. Jadi Bang Ariel Noah itu dipotong sama Bang Yanus Putrada dan itu juga panutan saya sih sebetulnya. Jadi saya sempat belajar Ariel Ogah. Oke. Saya coba untuk cara potongnya Bang Yanus itu adalah pertama saya gunakan nomor 3. Oke, karena 3 ini untuk cara aman ataukah kita masih ragu nih, jadi kita harus potong aja. Kalau saya dari belakang dulu, saya mencari adalah batok kepalanya sampai mana. Gitu. Jadi di kita ini ada tukang kredit lagi hitung duit. Jangan terlalu. Oke, pelan dan dibantu sama sisir saja. Kalaupun kita ragu, gunakan aja sepatu nomor 3. Kalau masih ragu lagi, sepatu nomor 4. Kerjakan sesuai dengan konsisten. Kita kerjakan nomor 3 dulu sebelum beralih ke gua satunya. Gitu. Jadi gua nomor 4 ini walaupun ditekan gini, dia nggak akan motong sampai ke dalam. Karena sudah ada settingan. Ya, ada ukurannya. Oke, kita ke belakang.
kita tarik pakai sisir gini, jadi seperti ini, set, tahan. Ya beda-beda, ada juga orang begini, tapi alangkah lebih baik kita gini, supaya lebih rapi. Beda-beda, biasanya tergantung masing-masing sih. Ada yang bolak-balik gitu juga ya? Iya, bolak-balik juga. Ya usahakan konsisten, jadi kita nggak lepas dari gradasi nih. Jadi gradasi jangan sampai ditimpa-timpa, karena akan makin lama makin naik. Oh iya. Hilanglah gradasinya. Iya benar. Ini nomor 3, ini udah hampir selesai, cukup. Oke, di bagian sini bisa dilihat. Oke, di sini adalah bagian yang kurang lebat lah, jadi jarang-jarang. Jadi nomor 3 ini adalah nomor 3. Selanjutnya kita nanti pakai nomor 2 ya. Oke. Oke, sampai ya. Juga Iya, hanya tukang cukur yang berani megang kepalanya. Presiden atau kepala atau pejabat-pejabat atau bahkan selebgram juga, bahkan artis, hanya mereka yang berani pegang, dan hanya mereka juga yang ngajak bicara ya. Ngajak ngobrol kapan lagi? Mereka menundukkan, Pak tunduk sama saya. Oke, saya gunakan nomor 2 ya. Oke, tadi di bagian sini bisa dilihat, sorry maaf. Oke, kita bagian sini kita langsung tarik di sini saja, nggak mesti harus naik sini lagi. Oke, terus ya. Oke, tarik. Ya, seperti itu ya. Ini dari saya ya, tergantung masing-masing lagi. Kalau teman-teman yang udah pernah kerja di barber, saya tidak ngajarin, tapi ini cara yang saya pakai. Cara aman sih. Supaya jadi suatu saat kalau misalnya si abang ini minta kurang tipis, kita bisa ngulang lagi. Mending kerja ngulang 2 kali daripada harus membuat sesuatu itu yang lebih tipisan. Jadi kita nggak bisa lagi, sudah tipis nggak bakal bisa. Ini cukur ala cepat. Jadi masalahnya ini cukur malam tahun baru ya. Malam takbiran. Ya, kalau malam takbiran tuh udah pasti ya rame. Dan cukurnya udah juga pasti ekstra cepat ya. Jadi jangan heran kalau kalian bentar saja next gitu kan. Kita lihat lagi, kalau misalnya ada lagi tambah lagi. Ulang lagi. Jadi konsisten, kerja itu konsisten, bawa satu arah aja. Jangan gesek-gesek. Ya berbeda, ada kalau nggak perlu harus ditekan sih. Kalau memang ada penekanan itu ya cukup lah. Karena orang juga agak rasa gini. Jadi cara itu pelan. Oke, kalau kepalanya agak benjol-benjol gitu kan? Iya, banyak ini kan lebih dia biasanya jalan mulus jadinya gede-gede gitu. Nah, cara ini adalah satu juga buat di saat kita untuk nutupin kekurangan kita nih. Kenapa saya memilih potongan seperti ini atau rapi aja? Karena kita kepala orang Indonesia itu kebanyakan nggak rata. Jadi kalau nggak rata kita harus nggak mungkin dong nampakin kan? Iya benar. Siapa sih mau nampakin keburukan? Iya, kecuali orang lain ya. Biasanya orang lain yang malah nampakin. Kalau kita sendiri nggak mungkin kan. Paling orang lain yang nunjukin keburukan kita. Ya biasalah. Aja menutupin orang ya. Oh iya. Oke, ini saya gunakan guar 1,5, langsung 1,5 ya. Ada 2 nih. Yang pertama dia adalah nomor 1. Ini nomor 1. Cuma kalau saya tuasnya saya turunin itu jadi 1,5. Nah ini untuk guar nomor 1. Ini saya tutup, ini jadi 1 ya. 1. Tapi kalau saya buka ini open jadi 1,5. Tapi untuk rambutnya abang ini kita hanya menggunakan langsung saya tutup. Ini jadi nomor 1,5 langsung. Tapi kalau saya buka itu jadi nomor 2. Oke. Ya, paham aja bang. Oke, kita ini dari bawah. Jadi dari atas ini kita turun di bawah saja. Ya kalau sepotong itu ada suara. Iya, dari suara aja udah kepotong nih. Karena rambut si abang ini agak tipis dan tumbuhnya agak jarang-jarang. Jadi kita ambil solusinya untuk tetap pertahankan rapi aja. Cuma memang resikonya untuk rapian ini kita wajib potong ya maksimal ya sebulan sekali. Oh gitu.
supaya untuk menjaga kerapiannya itu. Oh, boleh potong rambut juga kali. Oke, ya. Kunci ya, kita podcast satu potong rambut coba. Oh siap. No problem. Kering. Oke. Setelah itu saya udah lihat sini adalah udah cukup. Paling kita gunakan paling terakhir adalah nomor 1. Tapi saya ngambil lagi 1, terus saya open lagi jadi 1,5. Karena di bawahnya sini agak tipis. Usahakan ada jambangnya. Sorry maaf. Jadi jambang itu harus ada kalau bisa. Untuk rapian aja. Oke, coba sini 1,5. Jangan cukur alis kalian. Bikin paret. Udah tuyul ya cukur alis. Pas itu geli-geli gimana gitu. Ada getar-getaran yang gimana gitu. Ya getar-getaran yang gimana gitu kan, getaran hati ya. Karena gini, potong ini kalau dia harus punya imajinasi. Ini jadi potong jadi gini nih. Ini potong jadi gini nih. Nah jadi gitu. Jadi bukan asal potong. Ini. Ya, jadi ini potong jadi gini nih. Udah pasti main imajinasi lagi. Udah Iya. Dia menggambar atau melukis lah. Ya, seperti itu lah. Di kepala. Jadi sebelum itu kita harus tahu nih, ini dipotong segini nih. Wah. Nah, ada yang beda-beda. Di sini ada kalau dari saya ada orang sebagian ini hilang dan sini hilang. Kalau buat dari saya tidak akan pernah hilangin bagian sini. Karena nanti kalau saya ini hilang, memang di saat potong itu terasa bagus, tapi kita lihat pertumbuhannya akan jigrak dia. Gitu. Jigrak. Jadi ini hanya tetap dibuat gini supaya untuk rapiin aja yang keluar-keluar. Jangan pernah ini masuk ke dalam. Ini pun dihabisin. Biasanya ada orang potong. Nah ini habis. Ini kayak Bulat ya, jadi kayak pentol korek ya. Oke, di bagian sini kita ini namanya overcomb. Overcomb itu biasanya untuk ngilangin bekas rambut yang kuat yang tadi. Oke, di bagian sini terus sampai belakang. Nah. Oke, nah terus juga. Nah, seperti itu. Ya. Sudah selesai. mantap ya. Sebentar aja kan, potong rambut. Ya. Nah, Di sini ada bagian sini yang harus dibersihin. Nah, kalau kalian datang ke tempat cukur rambut kan, terus ngomong mas rapiin kayak gini. Ya gini aja rapiin. Jadi kalau abangnya misal kurang tipis, tipisin lagi. Tapi bagaimana kalau misalnya ditipisin, kita ngakalin. Yang mana bagian ditipis? Paling bagian sini. Kalau bisa jangan sampai di atas ini. Di bawah sini aja. Jadi di bawah, maaf, di bagian sini. Ini ada garis, ada lekukan. Kita ambil dari sini. Ini yang di bawah, habis tipisin. Jangan sampai di sini tipisin. Karena di sini akan menghilangkan gradasi kita. Semakin ini hilang, makin naik. Gitu. Bentuk-bentuknya nanti nggak cocok. Iya. Karena ada sebagian orang potong, hanya potong buat rapi. Malah ada orang potong 2 minggu sekali karena dia mempertahankan kerapiannya. Bayangin. Ya mungkin udah kebiasa risih dia. Jadi risih itu lebih dia udah waktunya potong nih karena dia pengen eksis. Karena Bang Rafa kayak gitu ya. Pokoknya tiap 2 minggu sekali potong. Iya, karena dia eksis ya. Loh, iya sebagai customer yang ngadapin orang kita perlu eksis dan penampilan yang rapi. Iya benar. Ya. Karena kita ngadapin orang yang orang banyak. Masa dilihat urak-urakan, nggak rapi gitu kan. Jadi Bang Rafa itu rambutnya gitu aja. Ukur tiap minggu gitu. Iya. Tapi udah saya modelin sih, udah mulai. Makin tua kan begini dia. belum tua, berumur. Tapi jangan salah. Potongan sesuatu potongan itu mempengaruhi wajah. Jadi potongan yang benar-benar dibikin lebih baik akan merubah efek wajah dan bentuk kepala. Oke. Iya. Potongan yang salah, maka rambut wajah orang itu jadi
ya seadanya. Tapi di saat orang potongan itu masuk di bentuk kepalanya seperti ini, bisa dilihat ya dari lurus ini bisa lihat sini dari dagu ini bisa lihat dari sini. Dia tidak masuk, tidak juga keluar, jadi lo naik ke atas lurus gitu. Biar yang tadi wajahnya gepeng kayak roti gepeng tuh ya, roti gepeng dia emek-emek itu kan. Seribuan. Jadi dia bisa lebih tinggi wajahnya. Nah, tapi kalau ini bulat, maaf, kita bisa lihat ya. Kalau saya hilangin ini, lucu gak? Lucu ya? Dari sana aja ngeliat ya, audience. Oke, karena nggak ada kaca ya. Bayangin kita potong nggak ada kaca nih, tapi udah ada feeling, makanya kita feeling main lagi saat kita potong. Ya harus bagaimana? Yaitu ambil jalan tengahnya, ambil amannya dulu lah. Berapa itu kamera masih nyala kan sebenarnya? Masih. Oh, aman berarti ya. Oke. Ini nyala. Nyala juga enggak? Aman. Oke, siap. Oke, bisa dilihat ya. Kita lihat samping. Oke. Nah, inilah bagian di sini yang lebih rapi. Walaupun ada hitam nanti kita perbaikin lagi. Ya, kulitnya hitam. Ya, kulitnya hitam. Kita ambil 1,5 lagi untuk di bagian sini. Saya bisa lebih rapi lagi. Dicek lagi ulang. Oke. Bisa dilihat. Oke. Ya, itu ini. Kalau bisa ini jangan sampai hilang. Karena kita lihat kalau wajahnya lebih kecil, ini jangan sampai hilang. Tapi kalau wajahnya agak panjang, boleh. Hilangkan wajahnya. Hilangkan aja ya. Seperti itulah. Asik ya, kalau seru-seru kayak gini enak ya. Iya. Ngajak borgol gitu ya. Ngajak borgol ya. Oke, kita udah selesai. Nomor saya sudah selesai. Jadi kita beralih ke rambut atas. Oh ini bawahnya sudah ya? Ya, di sampingnya udah selesai. Tinggal menyesuaikan di rambut atas ya. Oke. Nih, ini aku sebagai customer yang cerewet ya. Bang, aku tuh pengennya bisa di belakang kanan, bisa di ke kiri. Bisa nggak sih bang gitu? Oh, kiri kanan? Iya. Bisa, tapi belum belah kanan. Belah tengah. Apa lucu ya? Gini, kalau setiap barber mungkin bisa, tapi barbernya harus pintar juga untuk memberikan saran. Oh, benar. Ya, jadi bisa bang, tapi resikonya kalau kita rubah sisiran kiri kanan, itu akan berpengaruh karena pertumbuhan rambutnya. Okay. Jadi di saat rambut ini berubah arah, dia akan melawan karena dia punya pusaran kuat nih. Iya benar. Iya, kalau aku cocoknya mutarnya kemana bang? Kalau saya ke ini kiri ya, karena kiri. Oh, berarti bener aja ya? Berarti benar. Walaupun saya dibohongin, mas aku ke kanan nggak bisa, karena saya lihat pusaran. Barber nggak bisa dibohongin karena seandainya lihat pusaran nih. Pusaran mana yang kuat? Kamu yang dicukur itu nggak kelihatan unyeng-unyengmu sendiri ya? Iya, karena nggak bisa. Oke. Jadi percayalah pada pencukurnya. Iya. Semprot. Iya. Karena kita ngebasahin. Kenapa kita basahin? Supaya rambut itu gampang kita ambil dan kita tahu mana yang bengkok-bengkok nih. Ini kelihatan ya. Oh gitu. Nah ini. Ini adalah korban dari sasak. Sasak. Iya, aku selalu sasak sih biasanya kalau aku tuh. Sebetulnya sasak itu pun bisa, cuma di bagian daerah-daerah lain yang memang dibutuhkan untuk sasak. Berarti nggak semua bisa disasak ya? Iya. Jadi untuk amannya rambut di atas ini kok bisa jangan. Karena ini rawan kecelakaan. Rawan keriting. Iya benar. Jadi boleh kalau mau sasak paling bagian samping sini. Kalau bisa. Tapi rambut atas jangan, karena disasak maka rambutnya akan gini. Keriting dia di saat ini ya basah, tapi di saat ini dia kering. Melongker. Karena rambutku ini kalau panjang sedikit ujungnya melongker gitu, keriting gantung gitu. Beda itu kalau di saat rambutnya itu ini dari awal memang ikal, tapi ikal natural. Beda ikal sama di sasak. Okay. Sasak itu sasak buatan, ikal buatan. Iya, ikal buatan. Jadi kalau bisa pakai gunting biasa aja. Kecuali barbernya tahu cara gunting, itu namanya cutting point namanya. Istilah barber memang tadi yang biasa jadi lebih natural dia. Kalau saya dari depan kita lihat ini step 1. Kalau saya ini pendek. Step 2
Ini 2 jari ya. Ini sedang. Kalau mau pengen rambutnya agak panjang, step 3 jari. Oke. Nah, ini kita lihat, ini rambutnya kita ambil. Oke, ada orang biasa macam potongnya begini. Oke. Terus ada 2, tarik ke belakang. Ada 2 yang versi cutting point tuh. Namanya cutting point seperti gini. Oke. Itu supaya tidak agak natural. Tarik lagi. Saya tarik lagi belakang. Ya bebas sih, ada yang dari belakang, ada yang dari depan. Maju depan kena juga pasti. Maju mundur kena pasti. Ingat Dono lagi. Tapi ini aman kan gambarnya nggak terpotong kepala bukan Om? Enggak. Om berapa? Berapa? Nggak terpotong kan kepalanya Mas Kipri yang di sebelah sini, yang di sini. Kepotong. Kalau di situ ya memang fokus kaku. Yang ini enggak kan? Enggak, oke. Aman Oke, ya? ya aman. Oke, kita bagian sini. Ya. Oh gitu ya. Ya, di sebagian sini lagi, tertarik. Ini kita potong kayak beberapa jambul itu sama Itu Tintin. dari Tintin. Tintin versi Tintin klasik. Terus 2 ini bisa juga dibikin spike katanya. Oke, di sini sudah selesai. Ini masih potongan klasik sih. Waktu kita ngelamar sekolah nih waktu SD ya. Mau ke SMP potongan gini. Saya masih ingat nih. Oke, kita lihat di sini. Ini terlalu panjang. Kita buang aja. Jangan dipelihara. Nggak ada untungnya. Karena kalau sudah disasak, udah pasti ini akan ikal. Oke. Kasarannya, jadi rambut itu nggak semua langsung putus. Jadi ada yang tertinggal, tapi udah luka. Seperti selang, tek, luka. Jadi nutrisi dari akar rambut ke ujung itu nggak nyampe. Karena udah luka nih. Itu yang biasa bikin rambut bercabang. Gitu ya? Betul. Oke. Jadi rambutnya katanya setengah hidup. setengahnya mati, yang di atas yang bekas luka tadi, setengahnya juga di Keriting. iya keriting. Oke. Ilmu ini. Iya. Oke, ini sudah selesai kalau buat saya. Terus kita lihat dari samping, kalau dari sini, oke. Ini udah nyambung dari gradasi dari rambut atas ya. Kita bisa lihat di sini. Kita tarik lagi, apakah ada sedikit saja di bagian sini. Kita tarik sini, kita potong ini. Oke, sebelumnya. Oke, untuk misalnya nih, Bang bingung Bang, aku nyari garis rambutnya nih. Nah ini kan gini, bingung. Ini kan ada garis rambutnya, boleh lihat? Oke, nah seperti ini. Terus kita lihat ya, lihat di sini. Bingung garis rambutnya nih Bang. Oh ya sudah, kalau misalnya kita hilangin nih. Kita hilangin. Gampang, tinggal tarik gini, pull, set. Kelihatan ya? Garis Dia langsung datang sendiri. Iya, kita tarik semua dari sini. Nah, ini yang pendek itu adalah rambut samping. Dia nggak ikut ke sana. Jadi benar. di saat dia ditarik begini, itu akan perbedaan rambut panjang di atas sama pendek di bawah. Jadi pendek ini jangan usahakan dia turun di sini. Ini grupnya dia nih. Beda grup. Yang salah kamar ya. Salah kamar bos. Kayak di sini. Dia bagian sini. Oke ya. Bang Rafa? Ya, salah kamar sama. Salah kamar. Salah pergaulan. Iya, kalau salah pergaulan dia berdiri gitu. Iya kan? Tuh kalau salah pergaulan dia berdiri. Berdiri ya. Pergaulan. Salah pergaulan. Oke, di bagian sini kita udah lihat ya. Oke. Kalau bingung tadi itu ya itu caranya sampai di belakang. Kalau bingung lagi dari sini, ada dari sini Tarik sudut lagi. tajam, tarik sini. Oke, boleh pakai sisir, boleh pakai tangan. Oke, nextnya ada yang miss ya nggak? Ada. Di sini bisa dilihat. Ini adalah proses pengambilan rambut atas. Biasanya dikerik. Oh iya. Oke. Aku Dikerik ya. dikerik itu. Nah, usahakan jangan. Oh gitu. Karena dia pengambilan rambut atas. Heeh. Karena nanti tumbuhnya gini. Tumbuhnya ke depan gini. Ya ini ada kasarannya bilang ada anak rambut lah, Iya. ada ininya. Jadi usahakan jangan pernah buat seperti ini. Karena ini akan beda potongan nanti ke orang lain lagi beda lagi. Dia pengambilan makin lama makin naik.
Iya benar. makin naik. Jadi akhirnya tumbuhlah anak rambut. Makanya ini dibiarin saja, jangan dipotong lagi, biarkan saja Dibiarin aja. sampai panjang. Next, jangan Kerik lagi. lagi, biarkan natural. Itu natural lebih bagus. Ngomong sama tukang cukurnya. Iya, Mas, kerik, Mas. Mas jangan kering mas. Gitu. Terus juga mas rambut saya jangan disasak, soalnya lagi perawatan nih. Udah gitu aja. Oh gitu. Katanya bilang bagus kok bagus. Bilang siapa bilang bagus mas? Atau dia yang gitu. Walaupun kita tahu bagus, nggak apa mas, biar aja potong rata aja nggak apa-apa. Bukan potong rata habis ya, tapi potong gunting biasa maksudnya. Oke, siap. Oke, Jadi tips selesai. dan ilmu. Iya. Dan itu juga saya terapin di customer saya. Jadi saya nggak pernah sasak, karena saya juga pernah lakuin. Oh gitu. Jadi segala pengalaman itu saya pernah lakuin. Oh jadi rusak ya? Kok jadi ikal ya? Iya. Untuk rambut atas saja, jangan pernah disasak. Jadi usahakan dipotong rapi saja, cukup sudah. Nggak perlu aneh-aneh lah. Kalau disasak pasti. Jadi di saat sudah potong semua, ini rambut dipotong biasa, jangan pernah disasak. Tapi kalau sekali disasak, banyak rusaknya. Oke, misalnya ini nggak disasak nih ya, besok nggak disasak lagi, besok nggak sasak, potong biasa, itu akan bagus. Tapi kalau sekali disasak, ulang dari awal. Karena sekali sasak itu perbaikannya untuk rambutnya selama 7 bulan untuk rapi semua sampai dia ketemu yang di luka tadi. Oh gitu. Iya, karena bedanya sasak itu nih ya, benih sasak ya. Saya kasih lihat. Karena dia bergerigi, random. Iya benar. Random. Jadi kalau dia Potong pasang gitu kan. disasak biasa begini lah, pakai style gini, itu memang bagus. Tapi nanti hasil tumbuhnya jelek. Oke, jadi dia gini lah gitu ya. Sebetulnya bebas sih. Berarti aku Cuma kan salah ya, dari dulu minta kita kan salah terus ya. berdiri yang terbaik nih. Kalau sasak boleh, tapi ada satu, paling ngambil sekitar 20%. Boleh tanya sama barbershop yang sudah ada nama lah. Saya juga lihat mereka juga jarang sih. Bule pun dia pakai beda juga sih, nggak pernah sasak. Jadi kalau sasak ambil gini, terus gini, untuk buat naturalnya. Oke. Kalau kenapa? Karena ini safety nih. Kita ngambil di sini supaya ini nggak kena. Makanya ini yang kena atasnya saja. Tapi udah kalau yang di bawah sini kena, udah game over. Karena sasaknya udah pasti rusak. Sip. Oke. Kita lihat perbedaannya. Oke. Nah, Bang ini gimana nih Bang ngilangin gininya? Kan ini ngeselin nih, rusak. Oke. Makanya kita harus kayak gini ya, mau nggak mau harus pakai pomade. Oke. Kita pakai pomade. Jadi caranya pakai pomade. Usahakan rambut ini agak kering dulu. Jangan pernah pakai pomade di saat rambut basah. Oke. Oh gitu. Jangan, itu salah. Aku selama ini Apalagi yang pomade oil, pomade. kalau pomade oil itu harus di hair dryer dulu, dikeringin dulu. Dikasih pomade yang berbentuk tipe oil, jadi dia kasih gini. Habis itu harus di hair dryer lagi karena ngurangin minyaknya. Itu repot ya. Betul. Kayak cewek dulu kayak di hair dryer. Tapi kalau memakai water base, oke. Kalau memakai water base, usahakan juga kering. Kering dulu, terus makainya di atas aja. Makanya atas aja. Di dalamnya nggak usah, nggak perlu lah buat apa. Aku sampai dari dalam ke atas loh pokoknya. Dalam ke atas, naik tangga dong ya kena semua. Jadi kalau dia habis ini, terus dia bakalan lepek. Tapi di saat rambut itu kering, itu lebih baik. Ini kan agak baal nih. Oke, ini kan agak baal. Jadi harus usahakan kering. Oke, kita baal ya. Oke. Kita contohnya kalau saya rekomen untuk rambut si abang gini, yang lain water base aja dulu. Kenapa water base? Karena water base itu di saat dicuci sama rambut itu akan cepat hilang. Luntur ya dia. Ya nggak perlu harus pakai sampo gitu. Maksudnya sampo berapa kali gitu? Sampo sih boleh lah ya kan. Iya ada Tapi beberapa pomade kayak gitu kan keras sampai 3 hari. Sudah lama sudah gitu ya. Udah pakai ya kan 1 jam udah kepala berminyak ya kan. Ini kepala apa gorengan? Ada putih-putih di leler. Kan. Karena udah pakai itu di dalam. Udah gini udah pasti pomade-nya di dalam. Karena di kulit. Usahakan di atas. Oke, bagaimana caranya? Kita coba ya. Jadi pakai pomade itu di permukaan aja Ya, permukaannya saja di bagian atas. Oke, saya pakai pomade.
Car dari MS Glue. MS Glow. Karena ini juga water base-nya wah. Terus aman bos, ini juga ya dari herbal. Jadi sudah diracik dengan ya selain dari aloe vera atau yang lain. Saya mantap buat pokoknya aman ini. Terima kasih MS Glue. Terima kasih. Oke, saya nggak pakai segini saja cukup. Oh, sedikit aja ya? Sedikit aja. Nggak lebih dari 1 jari. Ah, iya, kalau segitu banyak banget. Iya, jadi nggak pernah kita pakai segini. Sedikit saja. Karena kondisikan rambut juga untuk kondisi rambutnya agak tipis rambutnya. Oke, kita pakai. Usahakan pecah. Maksudnya dilumerin sampai nggak ada yang terkumpul ya. Lumer di telapak tangan, guys. Iya. Pecah di tangan. Di tangan. Oke, kita pertama untuk ngilangin ini ya. Bagian ini. Oke, kita pakai telapak saja di bagian sini. Di bagian sini untuk bagian ini. Oke, kita gini. Lagi. Cuma diangkat gitu Ya, aja. diangkat. Kenapa? Membuat volume. Karena kita butuh volume rambut di atas. Kalau samping nggak problem. Untuk apa di volume gini? Iya. Karena dia bilang merak nih. Terus bagian sini. Nah, ini kita ya cek dah sekali di kaca ya. Sekali aja untuk kaca. Kalau cowok biasanya malas ngaca ya. Tapi kalau udah nyampe di kafe-kafe kaca dulu ya. Jadi ke toilet lebih lama Betul, dulu ya, cewek. supir sasaran ya. Iya. Biasanya kemarin saya sepeda hilang. Sepeda hilang sih patah, nggak tahu kenapa. Aku bilang bisa patah. Putar-putar terus buat ngaca. Dia marah sama dirinya jelek. Jadi dipatahin supir saya. Loh itu salah wajahnya, bukan supir saya. Buset. Masa iya sih bang, nomor-nomornya yang patah nih. Dia jengkel sama wajahnya sendiri itu karena jelek ya aja tinju ya gini. Oke guys, jadi ini sudah hampir selesai ya, sudah dikasih pomade, tinggal kita cari tahu nih bagaimana cara merawat pomade-nya itu ya. Apalagi kalau pakai helm gitu kan, biasanya lepek tuh bang kalau pakai helm tuh bang. Itu gimana tuh bang? Oke, kita jelasin nih. Kalau pakai pomade, usahakan pakai pomade water base dulu. Oke, kalau bisa ini dikeringin dulu. Jangan pernah makainya basah-basah. Oh gitu. Basah aja parah, apalagi baal aja agak parah, apalagi ya ini basah. Jadi usahakan kering sekali. Entah itu dihandukin dulu atau juga dikasih kipas angin. Usahakan rambut atasnya. Fokusnya rambut atas lebih kering. Kenapa? Karena kalau dia basah, pomade akan lumer. Lumer ke bawah sampai kena kulit tanpa kita sadarin. Karena uap dari kepala kita ini nguap. Pomade kena panas lumer cepat. Baik pun yang water ataupun yang oil. Oke. Jadi usahakan cara pemakaiannya adalah pertama kita pakai pomade nih. Saya ulangin. Kita pakai di atasnya saja, di bagian sini. Oke. Di sini. Kedua, untuk bagian sini kita kasih ke sini. Kita di atas bagian permukaan-permukaannya aja ya? Di atasnya saja. Jadi di dalamnya nggak usah. Nggak perlu juga untuk saya nggak perlu sih. Jadi sampai sini untuk memisahkan rambut atas dan rambut samping. Jadi rambut samping ini nggak perlu ikut karena beda kamar. Beda kamar. Biar Bang Rafa beda pergaulan kayak tadi. Oke, di sini selesai sampai sini belakang. Karena akan ketemu dengan pusaran. Sini sampai sini. Oke, bagian atas ini kita sini lagi. Lurus. Terus sini. Oke. Kalau udah habis pomade-nya udah sampai sini aja. Oke. Udah sampai di sini aja. Oke. Terus udah semua baru kita buat volume. Oke, buat volumenya itu kita tarik gini aja. Jangan pernah begini ya, karena ini nyentuh kulit. Nyentuh kulit ya. Misalkan tarik gini, saya tarik. Diulus gitu aja. Iya, diulus nih, tarik kayak dicakar. Ya, oke, dicakar gini. Nah, kenapa? Bang, aku udah pakai pomade-nya. Nanti kalau kena helm ya tadi ya. Ya, kita coba, oke? Kita tekan ya. Ini orang pasti malas nih. Udah pakai pomade, stylish ya kan? Pakai helm lagi. Kacau ini tatanan. Buka-buka lepek. Kita coba, enggak terlalu, karena dia kering. Karena bawahnya nggak basah. Ya, nggak basah. Kalau bisa kering sekali, wah bagus. Tinggal tarik gini lagi, thread. Sudah. Kalian yang biasanya harus pakai pomade, terus helmnya dipegang dan dipakai, setelah hilang, nah
Kan caranya, jadi permukaannya aja yang dikasih, selalu sampai akar-akarnya. Kalau nggak pakai helm, pomade sampai akar-akarnya, lepek rambutku. Oh, lepek lah rambutku. Jadi pakai pomade ya seperti itu aja. Untuk teman-teman yang masih belum paham. Jadi teman-teman sendiri bisa stylist sendiri di rumah. Betul. Stylist mandiri namanya ya. Jadi nggak perlu lagi. Biasanya semua barber tahu cara stylist. Tapi bagaimana kalau kita nggak ada yang tahu kan? Pas di stylist di situ aja. Tapi kita edukasi untuk ke rumah, pas di rumah bingung. Ya karena kesalahannya adalah di rambut atas kita nggak keringin. Itu aja sebetulnya. Seandainya ini kering, itu nggak akan terjadi namanya lepek. Oke. Makanya bule bisa dilihat teman-teman di video nggak pernah rambutnya basah dikasih pomade. Berarti kalau pakai pomade harus kering ya? Kering banget. Jadi kalau dia kering, itu bakalan ada volume di situ. Dan nggak akan dia saling tempel menempel. Oh benar. Kalau pacar tempel menempel oke lah ya kan. Tapi ini rambut nggak bisa namanya ditempelin. Karena harus dia memang ada renggang karena untuk pembuatan volume tadi. Oke, seperti itulah. Jadi Bang Rafa nggak boleh asal nempel ya? iya. Pokoknya itu aja saran saya. Usahakan kalau untuk kalian kurangin untuk yang oil dulu deh. Karena oil ini kan minyak, karena kecuali teman-teman punya hair dryer ya. Kalau hair dryer boleh lah, karena kita butuh untuk ngeringin. Oil itu untuk dikhususkan rambut yang sudah yang ngembang. Ngembangnya udah kelewatan deh. Kayak roti kelewatan ya. Jadi lapar nih. Jadi pengembangan udah ngambang banget. Jadi dia terlalu ngembang ini. Jadi harus pakai oil. Jadi dia lebih kurang ngembangnya. Memang sih agak berminyak. Kalau oil itu kalau bisa sedikit saja untuk syarat aja. Di atas. Kalau water base bebas. Yang penting dia kering. Intinya kering. Kalau kering, nih saya pasti bisa deh. Sip. Mantap banget. Seperti itu aja. Oke, seperti ini. Jadi cara pemakaian pomade untuk kalian-kalian yang pengen stylish. Kenapa kebanyakan juga orang nawarin pomade tapi nggak dikasih diajarin, atau lah beda-beda ya. Kalau saya biasanya di tempat saya di barber logo, barbershop itu, kalau ada saya teman-teman saya lain pasti mengedukasikan bahwa pomade ini cocok. Terus cara pakai stylenya segini, terus harus begini dan begini. Ya biasa ada juga orang yang malas bicara. Atau udah seadanya lah. Mas beli ini selesai. Oke. Dan pomade water base-nya saya pakai Playmaker. Ya. MS Glow mantap. Karena MS Glow ini pomade-nya harum, segedah harum di saat juga yang water base ya. Untuk tipe water base ini dia aromanya enak, terus juga agak mengkilap. Jadi kelihatan glossy. Iya, glossing karena dia seperti kayak pakai oil base padahal water base. Terus nggak usah khawatir karena Playmaker ini sudah nggak perlu lagi takut bang nanti rontok. Enggak, ini karena dari herbal semua. Ada terbuat dari aloe vera dan ginseng ya. Aloe vera dan ginseng juga aloe vera. Jadi saya ada ginsengnya seperti itulah. Jadi untuk rambut lah. Ya aman untuk rambut. Yang penting cara pakainya seperti itu, walaupun ada tapi mudah dibilas sama air. Karena water base ini gampang dibilas. Siap. Aromanya juga. Terima kasih. Thank you. Jadi untuk rekomend MS Glow number 1. Sip. Oh buat saya. Oke, sip. Oke, selanjutnya kita berikan edukasi atau ya seperti penutup di Bang Iksan saja. Oke guys, jadi thank you Bang Kifli ya. Siap, sama-sama. Jadi tadi, jadi kalau kalian mau potong rambut atau styling rambut, itu yang pertama kalian pahami dulu karakter wajah kalian gitu kan. Kalau kalian bingung karakter wajah kalian, boleh deh tanya langsung sama hairstylistnya. Biasanya hairstylist itu lebih mengerti kan. Wah ini karakter wajah seperti ini, rambutnya bagusnya seperti ini. Terus ya setidaknya ketika kalian hairstyle atau hairdo, dengarkanlah kata hairstylist kalian. Jangan mentang-mentang kalian tahu tapi sok tahu gitu kan. Jadinya kacau gitu. Jadi, komunikasi itu penting sih betulnya. Iya. Jadi ketika kalian potong rambut atau segala macam dengan rambut kalian, usahakan selalu ada komunikasi dengan hairstylistnya. Nanti
kalian kayak akan ketiduran tiba-tiba salah potong gitu Iya, kan. akhirnya udah penyesalan di belakang. Iya, mungkin dibotak juga. Botak juga. Mas botakin aja sudah, Mas. Jadi begitu, mungkin itu aja edukasi yang bisa kita berikan Mas Gibli ya. Siap, hanya Jadi itu saja. buat teman-teman nanti yang mau cukur rambut atau pangkas rambut atau sekedar hairdo atau hair stylist bisa langsung datang ke logo Barbershop. Barbershop di Jalan Siaga, Jalan Balikpapan. Balikpapan. Oke. Kalau ada yang pengen juga komentar atau gimana silakan tulis di bawah. Ya, tulis di Apapun bawah. ini silakan saja. Untuk Apapun yang kolaborasi. bermanfaat ambil aja. Ya, kalau beda-beda tapi buat saya ini sangat bermanfaat. Kalian bisa stylist sendiri. Oke. Wah, keren. Siap. Thank you sharing ilmunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Bye bye. Asik.